Shalom, salam sejahtera, selamat Natal buat saudara sekalian. Malam ini kita ada kembali di dalam perayaan Christmas Eve. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan di bawah tema prinsip kasih di dalam Natal. Dan saya mau mendasari pembahasan ini dari ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saudara-saudara, memang membaca ayat ini itu tidak langsung berkaitan dengan Natal. Tetapi kalimat terakhir dari ayat itu adalah hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Maka di sini Petrus mau mendorong bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu harus hidup di dalam kasih, saling mengasihi dengan segenap hati. Dan saudara-saudara, memang berbicara tentang kasih itu adalah suatu tema yang sangat menyolok di dalam peristiwa Natal, karena Natal itu mempunyai kaitan dengan kasih, di mana Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini atas motivasi kasih, seperti kata ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu berarti bahwa titik utama atau inti dari Natal itu sendiri sebenarnya adalah kasih. Dan dari titik inilah kita belajar untuk saling mengasihi, kita belajar untuk saling mencintai satu sama lain. Dan saudara-saudara, kalau kita merenungkan lebih jauh tentang peristiwa Natal, maka peristiwa Natal itu sebenarnya menyatakan kepada kita beberapa prinsip tentang kasih Kristiani. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kita prinsip kasih di dalam Natal itu seperti apa. Yang pertama adalah Natal menyatakan kepada kita bahwa kasih itu adalah sebuah action. Natal menyatakan kepada kita bahwa kasih itu adalah sebuah action. Saudara-saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Tetapi ternyata kasih itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan yang ada di hati Allah, melainkan sebuah action, sebuah tindakan dalam wujud nyata, yakni Dia memberikan Yesus Kristus kepada dunia ini. Perhatikan Yohanes 3 ayat 16, dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dikatakan bahwa kasih Allah akan dunia itu begitu besar, tapi kasih ini lalu dilanjutkan dengan sebuah action, sebuah tindakan, yakni mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti kasih Allah itu yang dinyatakan di dalam Natal itu adalah sebuah action, sebuah tindakan. Dan memang itulah prinsip kasih. Kalau kita membandingkan misalnya dengan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, dikatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ada kasih Allah, tapi kasih itu bukan hanya tersimpan di hati Allah. Kasih itu bukan hanya rapi di dalam hati Allah, tapi ternyata itu dinyatakan. Dan dinyatakannya lewat sebuah action, lewat sebuah tindakan, yakni Dia memberikan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Prinsipnya sama, bahwa pemberian anaknya untuk dunia itu sebagai wujud dari kasih Allah. Berarti sekali lagi saudara-saudara, kasih itu adalah sebuah action, bukan hanya sebuah perasaan saja, bukan hanya sebuah teori saja. Seseorang disebut mengasihi bukan karena dia merasa mengasihi. Seorang disebut mengasihi bukan karena dia ada di dalam hatinya sebuah perasaan mengasihi. Tidak. Tetapi kalau dia betul-betul mengasihi, maka harus ada action yang dia lakukan untuk pihak yang dikasihinya. Saudara-saudara, kita mengambil contoh di dalam kisah Alkitab. Orang Samaria yang murah hati. Diceritakan bahwa ada orang yang dirampok, hampir mati. Lalu imam lewat tidak berbuat apa-apa. Orang Lewi lewat juga tidak berbuat apa-apa. Lalu datanglah orang Samaria. Bagaimana Alkitab menggambarkan perasaan si Samaria itu ketika melihat ada orang yang dirampok itu? Lukas 10 ayat 33 bilang begini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti ada belas kasihan di dalam hati si Samaria. Tapi apakah belas kasihan itu tetap tinggal di dalam hati si Samaria? Ternyata tidak. Belas kasihan di hati itu akhirnya mengalir melalui sebuah action, sebuah tindakan, yakni dia membalut luka si korban itu, lalu membawanya ke rumah penginapan dan membiayai seluruh biaya yang dikeluarkan untuk itu. Berarti kita bisa lihat bahwa ada belas kasihan di hati, tapi belas kasihan itu keluar melalui sebuah action, sebuah tindakan. Ayat 1 Petrus 1 ayat 22 tadi yang kita baca di awal mengatakan bahwa kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan kasih yang sungguh-sungguh itu harus terwujud melalui sebuah tindakan dan bukan hanya perasaan atau kata-kata saja. Dalam Yakobus 2 ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara, seringkali kalau kita melihat orang lain menderita, kita lihat orang lain susah, orang lain sengsara, orang lain mengalami musibah, biasanya kita berkata, kasihan ya, kasihan ya. Tapi saudara, belas kasihan itu tidak boleh sebatas kata-kata saja di bibir tanpa pernah atau tanpa berbuat apa-apa untuk menolong orang yang menderita itu, yang sengsara itu. Camkanlah bahwa mengasihi bukanlah ketika kita tersenyum kepada orang lain dan berkata I love you. Mengasihi itu bukanlah ketika kita dengan gembira menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bukan itu. Tapi mengasihi itu sekali lagi action. Ada beberapa pemuda gereja sedang mengadakan acara retreat di sekitar wilayah air terjun. Lalu mereka memulai sebuah diskusi tentang kasih. Pemimpin kelompok bertanya, menurut kamu kasih itu apa? Lalu masing-masing mulai mengeluarkan pendapatnya. Menurut ini si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Tapi ada satu pemuda yang ketika ditanya, menurut kamu kasih itu apa? Dia tidak bisa jawab sama sekali. Dia tidak punya konsep apa-apa tentang kasih yang bisa dikeluarkan dalam sebuah rumusan kata-kata. Sementara mereka diskusi-diskusi, tiba-tiba ada suara dari belakang sana, tolong, tolong, tolong. Semua lari. Ternyata ada anak kecil jatuh ke dalam air terjun itu. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Semua hanya nonton dan kebingungan. Tapi si pemuda tadi yang tidak tahu apa definisi kasih itu,
Tanpa banyak bicara dia langsung loncat ke dalam air terjun itu dan menyelamatkan si anak yang jatuh ke dalam air terjun itu. Semua mempunyai rumusan kalimat, rumusan kata-kata tentang definisi kasih. Tapi siapakah yang sungguh-sungguh mengasihi? Yang sungguh-sungguh mengasihi adalah si pemuda yang langsung terjun dan menolong, sekalipun dia tidak punya definisi yang bagus-bagus tentang kasih. Ada seorang janda miskin yang menderita kelaparan, kekurangan, dan lain sebagainya. Dia minta tolong kepada seorang pendeta supaya meringankan beban dan penderitaan. Dan pendeta berkata, "Ya, saya akan doakan kamu. Ya, nanti kami akan rapat majelis untuk menolong kamu. Ya, nanti kami akan pikirkan." Terus seperti itu, terus seperti itu. Tapi tidak pernah ada action apapun untuk menolong si janda itu. Dalam keadaan yang sangat lama, tidak ada solusi bagi si janda itu. Setiap kali bicara dengan pendeta, jawabannya tetap sama. Kami doakan, kami pikirkan, kami rapat. Tapi tidak ada action apa-apa. Akhirnya saudara-saudara, si janda itu pun menulis surat buat pendeta. Suratnya bagaimana? Suratnya begini. "Aku kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel untuk berdoa untuk kebebasanku. Aku telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilanku. Aku sakit dan Anda berlutut mengucap syukur atas kesehatan Anda. Aku tidak mempunyai tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Aku kesepian dan Anda meninggalkanku untuk berdoa bagiku. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat dengan Allah, tetapi aku tetap amat lapar, amat dingin, dan amat kesepian." Saudara, saya kira ini adalah protes kepada kasih yang hanya diungkapkan dengan kata-kata saja, tapi tidak dengan perbuatan. Prinsip kasih di dalam Natal itu adalah sebuah action. Natal memberitahu kita bahwa kasih Allah itu yang ada di hati Allah tidak hanya tetap tinggal di hati Allah, tapi lahir melalui sebuah action dengan pemberian anaknya bagi dunia ini. Karena itu, marilah kita belajar untuk mengasihi dengan tindakan yang nyata. Belajar dari orang Samaria yang murah hati, yang membuat apa yang ada di hati ini menjadi sebuah action. Belajar dari Allah sendiri, tokoh utama di dalam Natal, yang mana membuat apa yang ada di hatinya itu menjadi sebuah action bagi dunia ini. Dalam 1 Yohanes 3:18 dikatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Prinsip pertama di dalam kasih di dalam Natal itu adalah kasih adalah sebuah action atau sebuah tindakan nyata. Sekarang prinsip kasih yang kedua di dalam Natal adalah Natal menyatakan kepada kita bahwa kasih itu rela berkorban, bahkan menderita. Kasih itu rela berkorban, bahkan menderita. Kasih Allah di dalam Natal seperti sudah dikatakan dinyatakan melalui pemberian anaknya bagi dunia ini. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya pemberian itu adalah sebuah pengorbanan yang besar sekali dari pihak Allah. Mengapa? Karena anak yang diberikan kepada dunia itu adalah anak yang dikasihi. Orang tua kalau harus memberikan anak kepada orang lain, mungkin akan memilih anak yang jahat, anak yang brengsek, anak yang tidak tahu berterima kasih, anak yang tidak tahu etika. Tapi tidak demikian. Allah memberikan anaknya yang dikasihi. Waktu Yesus keluar dari sungai ketika dibaptis, ada suara Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi.
kepadanya aku berkenan. Allah memberikan anaknya, tapi anaknya itu adalah anak yang tunggal. Jikalau dia mempunyai banyak anak, dan dia memberikan salah satu anaknya, walaupun itu pengorbanan, itu tidak terlalu dianggap sebagai penderitaan. Tapi ternyata Allah hanya punya satu anak saja, anak tunggal Allah itu. Dan ternyata itu diberikan. Dan lebih tragis lagi, anak itu diberikan justru untuk menderita, disalibkan sampai mati. Yesus sendiri berkata, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Beda dengan kita yang lahir untuk hidup. Yesus itu lahir untuk mati atau untuk dimatikan sebagai korban penebusan karena dosa. Waktu Allah memberikan anaknya, dia tahu bahwa anak itu diberikan untuk disembelih. Nah, seperti saya bilang tadi, jikalau anak yang diberikan untuk disembelih itu anak yang tidak baik, anak yang brengsek, anak yang jahat. Kalau saudara punya anak jahat, terus saya minta berikan anak yang jahat itu untuk apa? Untuk dieksekusi mati. Saudara juga belum tentu mau. Walaupun saudara anggap ini anak jahat, ini anak brengsek, saudara mungkin tidak suka anaknya. Tapi saudara tidak mungkin memberikan anak yang saudara tidak suka itu untuk dieksekusi mati. Atau saudara mungkin punya 10 anak, banyak anaknya, minta satu untuk apa? Untuk dipotong. Saudara mau kasih? Tidak kan? Tapi Allah punya satu saja, dikasihi lagi, tapi itu diberikan untuk dibunuh mati bagi penebusan orang berdosa. Maka jelas bahwa Natal itu sebenarnya memberitahu kita bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang berkorban dan bahkan rela menderita. Entah bagaimana perasaan Allah Bapa ketika melihat anak tunggalnya dibunuh dengan cara yang brutal seperti itu, seperti dalam kasus pencambukan dan penyalibannya. Entah bagaimana hancurnya perasaan Allah Bapa ketika dia harus berpisah dari anaknya karena dosa, sehingga di atas kayu salibnya anaknya berteriak, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua itu sukar digambarkan, tapi yang pasti ada pengorbanan, ada penderitaan yang besar dari pihak Allah pada waktu dia menyerahkan anaknya bagi dunia. Saudara-saudara, kitab Yesaya dan kitab Maliaki menggambarkan betapa dosa manusia itu membuat penderitaan bagi Allah. Dosa manusia itu menjadi beban bagi Allah. Dikatakan dia sampai payah menanggungnya. Dosa manusia itu menyusahkan hati Allah. Mari kita melihat Yesaya 1, 13-14. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi saudara terlihat ya, bahwa dosa manusia itu ternyata itu sesuatu yang menyusahkan Allah, menjadi beban bagi Allah. Yesaya 43 ayat 24. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang yang mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Berarti dosamu membuat berat. Kesalahanmu membuat susah hati Allah. Ini tentu bahasa-bahasa antropomorfis. Tetapi jelas bahwa Allah dikatakan susah, menderita karena dosa-dosa manusia. Maliaki pasal 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, dan seterusnya.
Kamu menyusahi Tuhan, kamu bikin susah Tuhan dengan perkataanmu yang bersifat dosa itu. Maka saudara-saudara, kita bisa lihat dosa manusia itu membuat beban tersendiri. Ada semacam penderitaan di dalam diri Allah karena dosa manusia. Itu dosa yang umum. Tapi saudara, pembunuhan terhadap Yesus itu juga adalah dosa. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa yang besar sekali. Nah, maksud saya di sini adalah jikalau dosa-dosa secara umum seperti ayat-ayat tadi dikatakan bahwa itu menyusahi Allah, dikatakan itu memberati Allah, dikatakan bahwa Allah menderita karena dosa-dosa secara umum itu. Bagaimana lagi dengan dosa penyaliban terhadap anaknya? Bagaimana lagi dengan dosa eksekusi terhadap anaknya? Bagaimana dengan pencambukan terhadap anaknya? Bagaimana dengan penyaliban terhadap anaknya yang sifatnya brutal? Maka tentu saja ada lebih besar penderitaan di hati Allah, lebih banyak kesusahan di hati Allah karena dosa pembunuhan atau penyaliban pada anaknya. Allah tahu pasti hal itu ketika dia mengirimkan anaknya ke dunia pada waktu Natal. Semua berarti bahwa kasih Allah yang dinyatakan di dalam Natal itu adalah kasih yang siap berkorban, kasih yang siap menderita. Kita ingat lagu, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Saudara-saudara, sekali lagi, semua ini mengajarkan kita prinsip kasih. Kasih itu rela berkorban, bahkan menderita. Apabila kita mau bersungguh-sungguh mengasihi, seperti yang kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 22 tadi, maka harus ada kerelaan berkorban, harus ada kerelaan untuk menderita. Contoh, kalau saudara hanya mempunyai uang untuk membeli makanan cukup untuk satu orang dan cukup untuk saudara, tapi saudara lalu melihat ada orang lain yang membutuhkan makanan, yang sangat kelaparan, lalu saudara memberikan makanan yang harusnya untuk saudara itu diberikan kepada orang itu, bukankah itu sebuah pengorbanan atau juga boleh dianggap sebagai penderitaan? Kasih rela berkorban, kasih rela menderita. Itulah prinsip kasih. Kalau kita mau mengasihi seorang akan yang lain, maka kita harus siap berkorban demi pihak yang kita kasihi, seperti Allah yang rela menderita karena kasihnya kepada dunia ini. Ini prinsip yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga adalah Natal menyatakan kepada kita bahwa kasih itu bersedia memaafkan atau mengampuni dan menerima. Alkitab berkata bahwa manusia berdosa, dan manusia berdosa itu pada hakikatnya adalah musuh Allah, adalah seteru Allah. Di dalam Roma 8 ayat 7 dibilang begini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging atau dosa pada dasarnya adalah perseteruan terhadap Allah. Maka semua orang berdosa pada dasarnya adalah seteru Allah, musuh Allah. Saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Saya musuh Allah, saudara juga adalah musuh dari Tuhan Allah. Dan saudara, jikalau kita adalah musuh dari Allah, maka Allah tidak wajib mengampuni kita, Allah tidak wajib mengasihi kita, Allah tidak wajib untuk menyelamatkan kita. Justru dia punya kewajiban untuk membinasakan atau menghukum kita karena kita adalah seterunya. Tetapi bukan itu yang terjadi pada waktu Natal. Di dalam Natal, Allah yang seharusnya membinasakan kita, yang seharusnya menghukum kita, justru memberikan anaknya Yesus Kristus
untuk menjadi jalan pendamaian antara kita dengan dirinya. Tadinya seteru, dia berikan anaknya supaya menjadi jalan pendamaian antara dia dan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19 dibilang begini, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Mendamaikan kita dengan diri, karena tadi tidak berdamai, tadi seteru. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berarti Allah mendamaikan dunia melalui Kristus. Melalui Kristuslah yang nantinya mati di kayu salib, Allah memberikan pengampunan bagi orang berdosa. Bahkan dia menerima orang berdosa yang adalah seterunya itu. Diterima, tadinya musuh seteru, sekarang diterima, bahkan diterima menjadi anak. Menurut Galatia 4 ayat yang ke-5, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara-saudara, tadi musuh, sekarang anak. Bagaimana kita dari musuh bisa menjadi anak? Karena diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus. Ini sesuatu yang penting. Orang kalau di dalam Kristus berdamai dengan Allah. Orang di luar Kristus atau tanpa Kristus, dia tetap adalah seterunya Allah, musuh dari Allah. Nah, saudara-saudara, kalau inisiatif perdamaian datang dari Allah, di mana Allah lalu mengampuni dan menerima seterunya justru menjadi anaknya, maka ini berarti Natal mengajar kepada kita, kasih itu bersedia memaafkan, kasih itu bersedia mengampuni dan menerima orang berdosa atau orang yang bersalah. Jikalau kita merayakan Natal, maka seharusnya kita didorong untuk hidup di dalam kasih. Dan di dalam kasih itu kita mau mengampuni dan memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak sungguh-sungguh di dalam mengasihi, kita pasti tidak akan mengampuni orang bersalah pada kita. Atau saya balik, jikalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh mengasihi. Jika Natal membuat kita mendapatkan pengampunan dari Allah, mengapa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Saudara-saudara, ada seorang yang namanya Sam Holmes. Sam Holmes ini berbuat sebuah kesalahan yang besar. Lalu dia dituntut, dilaporkan, dan dituntut di pengadilan. Dan hakim memutuskan dia untuk dihukum mati. Lalu dia dimasukkan penjara dan hanya tinggal menunggu jadwal eksekusi. Tapi temannya mendengar hal itu. Temannya bernama Lucien Young. Dan Lucien Young yang tahu bahwa Sam akan dieksekusi mati, dia datang ke kota itu dan menemui wali kota yang adalah sahabatnya. Dan dia mengajukan, memohon pengampunan untuk Sam. Sehingga akhirnya karena permintaan itu diberikanlah keringanan kepada Sam. Dia tidak jadi dihukum mati, hanya dihukum penjara seumur hidup. Tidak jadi dihukum mati. Betapa gembiranya Lucien Young mendengar kabar sahabatnya tidak jadi dihukum mati. Dan dia dengan bersemangat dia pergi ke penjara untuk menyampaikan berita pengampunan ini, berita baik ini. Tapi ketika bertemu dengan Sam, dia tidak langsung menyampaikan berita baik itu. Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Dia bilang begini, Sam, seandainya kamu
tidak dihukum mati. Kamu hanya dipenjara sekian tahun dan kamu akan keluar. Ada harapan kamu keluar dari penjara ini dengan keadaan hidup. Kalau kamu tidak jadi dihukum mati dan keluar dari penjara, apa yang akan kamu perbuat untuk pertama kalinya? Lalu Sam bilang begini, jikalau saya tidak jadi dihukum mati, kalau saya keluar dari penjara ini, yang pertama saya lakukan adalah saya akan mencari orang yang telah melaporkan saya dan mencari hakim yang telah menjatuhkan hukuman bagi saya. Saya akan bunuh mereka berdua. Mendengar itu, Lucian Yang pun sedih. Jikalau dia mengabarkan pengampunan, maka akan ada 2 orang yang mati di tangan Sam lagi. Lucian Yang kembali kepada wali kota dan dia bilang, saya menarik kembali permohonan saya. Tetap laksanakan eksekusi sesuai keputusan pengadilan. Dan Sam pun dieksekusi mati. Sam kehilangan pengampunan karena dia tidak mau mengampuni. Saudara-saudara, Allah di dalam Natal menyatakan kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu berarti mengampuni dan menerima orang berdosa seperti saya dan saudara. Maka kasih yang dinyatakan di dalam Natal itu harus mendorong saya dan saudara untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Sepanjang hidup kita selama 1 tahun ini dan sebentar lagi akan menutup tahun ini. Dan kita juga bersukaria, bersukacita dalam perayaan Natal. Tapi adakah di antara kita yang belum mengampuni orang lain? Adakah di antara kita yang belum memaafkan orang lain? Mungkin itu majikan kita, mungkin itu bos kita, mungkin itu teman kita, mungkin itu adalah keluarga kita, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin anak-anak, mungkin pacar, atau siapa saja. Jangan lewatkan perayaan Natal ini dengan hati yang masih penuh kebencian. Apalagi jangan lewatkan tahun ini dengan hati yang masih penuh kebencian. Hari ini, malam ini kita belajar tentang kasih di dalam Natal. Bahwa kasih adalah sebuah action, tindakan. Nyatakanlah kasihmu di dalam tindakan dan bukan hanya kata-kata, bukan hanya teori. Kasih itu rela berkorban, bahkan menderita. Dan kasih itu bersedia memaafkan dan mengampuni dan menerima. Kalau hari ini saudara merayakan Natal, ambillah komitmen untuk hidup di dalam kasih. Sehingga Natal sungguh-sungguh mempunyai arti bagi saudara. Lakukan semua itu sambil mengingat kata-kata Petrus yang kita baca di awal. Kita lihat kembali 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Selamat Natal dan selamat mengasihi. Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama akan menyanyikan kasih Allahku telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Dan setelah itu saya beri kesempatan kepada hamba Tuhan di tempat ini untuk menutup firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita sama-sama menyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti.